Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Wahyu Purbo Santoso. Perkenalkan, saya Misbah Kholiksan. Pada kali ini saya akan menjelaskan terkait soal UAS, mata kuliah riset keuangan digital mengenai penjelasan artikel keuangan digital. Izin saya share materinya. Pada kesempatan ini saya akan mengulas sebuah artikel yang berjudul Corporate Financial Management Practice and Firm Performance, Evidence from Emerging Markets. Penelitian ini berfokus pada bagaimana praktik manajemen keuangan mempengaruhi kinerja sebuah perusahaan dalam konteks pasar negara berkembang. Pasar negara berkembang memiliki karakteristik khusus seperti volatilitas ekonomi yang tinggi, akses pendanaan yang terbatas, dan tingkat pertumbuhan yang sangat cepat. Artikel ini ditulis oleh Dr. Rada Solanki dalam jurnal The Pharmaceutical and Chemical Journal. Kemudian indeksasi artikel ini tersedia secara internasional dan membahas topik manajemen keuangan dengan fokus pada emerging markets. Sumber seperti pada slide, maknanya artikel ini relevan karena akan menambah beberapa bukti empiris yang masih terbatas mengenai hubungan manajemen keuangan dan kinerja perusahaan di emerging markets. Kemudian ada abstrak. Penelitian ini mengkaji hubungan antara praktik manajemen keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan di pasar negara berkembang. Fokus pada kebijakan utama ada tiga. Yang pertama ada struktur modal, terdiri dari komposisi utang dan ekuitas. Fokus yang kedua yaitu pada manajemen modal kerja, terdiri dari pengelolaan aset lancar dan liabilitas lancar. Kemudian kebijakan dividen. Penelitian ini menggunakan data perusahaan publik di beberapa negara berkembang dan ditemukan bahwa ketiga praktik tersebut memiliki hubungan yang signifikan terhadap performa perusahaan. Kemudian ada latar belakang. Manajemen keuangan memiliki peran krusial dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua, negara berkembang memiliki dinamika ekonomi khusus seperti ketidakstabilan pasar dan akses pendanaan yang terbatas, sehingga keputusan keuangan menjadi lebih penting. Kemudian latar belakang ketiga yaitu kurangnya penelitian yang empiris mengenai praktik keuangan di negara berkembang, sehingga mendorong lahirnya studi ini. Kemudian tujuan penelitian ada tiga. Yang pertama yaitu mengukur pengaruh praktik manajemen keuangan terhadap performa perusahaan. Tujuan yang kedua yaitu menentukan praktik finansial mana yang paling berpengaruh terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan. Tujuan yang ketiga yaitu memberikan bukti empiris untuk menunjukkan bagaimana perusahaan di negara berkembang dapat meningkatkan performa melalui manajemen keuangan. Kemudian ada praktik manajemen keuangan. Penelitian ini memfokuskan pada tiga hal penting seperti tadi yang di awal kita bahas. Yang pertama struktur modal terkait bagaimana proporsi utang terhadap ekuitas. Keputusan struktur modal mempengaruhi biaya modal, risiko kebangkrutan dan tingkat pengembalian investor. Eh, yang kedua itu manajemen modal kerja, meliputi pengelolaan kas, persediaan, piutang, dan utang jangka pendek. Modal kerja yang efektif akan meningkatkan likuiditas dan operasi harian perusahaan. Dan yang ketiga ada kebijakan dividen, berkaitan dengan keputusan perusahaan untuk membagikan keuntungan kepada pemegang saham atau
menahannya sebagai laba ditahan. Kemudian ada kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan diukur melalui tiga indikator yaitu ROA atau Return on Asset, yaitu mengukur efisiensi penggunaan aset. Yang kedua ada ROE, Return on Equity, yaitu mengukur tingkat pengembalian yang diterima pemegang saham dari modal yang ditanamkan. Kemudian indikator yang ketiga atau ada Tobin-Skew, itu membandingkan nilai pasar perusahaan dengan nilai bukunya untuk melihat persepsi investor. Artinya, kinerja perusahaan dapat dilihat dari efisiensi internal, yaitu ROA dan ROE, kemudian dapat diukur juga dari persepsi eksternal, yaitu Tobin Skew. Kemudian metodologi penelitian yang digunakan, yaitu yang pertama data sekunder diambil dari laporan keuangan yang bersifat publik. Yang kedua, analisis regresi digunakan untuk menguji hubungan antara praktik keuangan dan kinerja. Selain itu, analisis regresi dapat menunjukkan kekuatan dan arah hubungan antar variabel, bisa positif, bisa negatif. Dan yang ketiga yaitu sampel terdiri dari perusahaan di beberapa negara berkembang selama periode tertentu. Kemudian penelitian ini mengusulkan 4 hipotesis. Yang hipotesis yang pertama, praktik manajemen keuangan yang efektif akan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hipotesis yang kedua, capital budgeting yang tepat akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Hipotesis yang ketiga, manajemen modal kerja yang efisien berhubungan dengan peningkatan likuiditas dan daya saing. Hipotesis yang keempat, risk management yang baik akan memperkuat hubungan antara keputusan pembiayaan dan kinerja perusahaan. Kemudian ada hasil analisis datanya. eh, Temuan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, struktur modal memenuhi pengaruh negatif terhadap ROA dan ROE. Perusahaan dengan utang tinggi memiliki beban bunga besar sehingga profit akan menurun. Yang kedua, manajemen modal kerja menunjukkan pengaruh positif terhadap kinerja. Pengelolaan kas, piutang, dan persediaan yang baik akan meningkatkan likuiditas dan efisiensi operasional. Yang ketiga, kebijakan dividen akan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Investor akan menghargai perusahaan yang konsisten memberikan dividen. Kemudian pembahasan penelitian. Perusahaan dengan leverage yang tinggi cenderung memiliki risiko keuangan lebih besar karena beban bunga membuat profit yang tergerus. Pengelolaan modal kerja yang dikelola secara efektif dan efisien akan meningkatkan likuiditas dan profitabilitas. Perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa gangguan operasional. Kemudian pemberian dividen secara periodik akan mencerminkan stabilitas dan kepercayaan investor. Perusahaan yang rutin memberi dividen dianggap perusahaan yang stabil dan kinerjanya baik. Kemudian ada implikasi praktis, beberapa rekomendasi bagi perusahaan. Yang pertama, manajer keuangan perlu menyeimbangkan struktur modal untuk meminimalkan risiko perusahaan. Yang kedua, fokus pada efisiensi dan efektivitas modal kerja, sehingga dapat meningkatkan kinerja jangka pendek dan jangka menengah. Dan yang ketiga, kebijakan dividen harus mempertimbangkan kondisi perusahaan dan prediksi kondisi pasar di masa yang akan datang. Kemudian, keterbatasan penelitian. Keterbatasan yang pertama yaitu hanya menggunakan data dari perusahaan publik tertentu, sehingga ada kemungkinan tidak berlaku bagi UMKM dan perusahaan privat. Keterbatasan yang kedua yaitu tidak memperhitungkan faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi dan politik yang dapat memengaruhi kinerja sebuah perusahaan. Dan yang keterbatasan yang terakhir yaitu rentan waktu penelitian yang bisa dibilang cukup terbatas sehingga hasil bisa berbeda pada periode ekonomi lain. Kemudian ada kesimpulan, praktik manajemen keuangan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja perusahaan. Struktur modal, kualitas kepemimpinan, dan direksi dalam mengambil keputusan dan kebijakan dividen memainkan peran yang penting terkait keberlangsungan sebuah perusahaan. Yang terakhir, perusahaan yang menerapkan strategi keuangan secara sistematis cenderung lebih mampu bertahan dan berkembang dalam kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian. Dan yang terakhir, saran dari penulis,
Perusahaan perlu mengevaluasi struktur modal secara berkala dan menyeluruh. Yang kedua, perlunya peningkatan efisiensi pengelolaan modal perusahaan. Yang ketiga, pengambilan kebijakan dividen yang seimbang antara pertumbuhan dan pengembalian kepada pemegang saham. Kemudian, saran yang terakhir, diperlukan adanya penelitian lanjutan sehingga dapat memperluas cakupan dan mempertimbangkan berbagai variabel makroekonomi. Demikian Pak Wahyu Purbo penjelasan dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.